Bagaimana cara kerjanya? Hei, sudah, halo, pernah ke selatan, pernah ke utara kebun binatang Shanghai, tidak menyesal. Aku pukul. Tidak lihat kucing, tidak lihat anjing binatang mitos kuno menemanimu cantik dan hebat. Setelah lihat, ingin kembali lagi. Tidak ada satupun pengunjung ponselku juga rusak. Kenapa sial banget? Lembur sampai subuh gaji cuma sedikit. DZ saja sudah sengit begini. Halo, siapa? Maaf, apakah ini Dr. Suxiao? Paman Bibi, Anda menugaskan saya untuk mengurus hal-hal terkait warisannya. Tunggu, tadi kamu bilang warisan apa? Berapa banyak uangnya? Menurut surat wasiat atas nama Paman Bibi Anda, kebun binatang Shanghai diwariskan kepada Anda. Nilai pastinya belum dinilai. Kebun binatang aku jadi kaya raya. Dr. Su, apakah Anda masih mendengarkan? Jalan? Salah jalan ya? Wahaha, Anda pasti kepala kebun binatang yang baru kan? Silakan masuk, silakan masuk. Ini jangan-jangan kebun binatang yang akan kuwarisi. Benar, tidak salah. Hehehe. Dan tanah ini sudah diperhatikan oleh pengembang. Logika dalam 3 bulan tidak bisa untung akan dilelang secara terbuka. Apakah yang bisa bicara lelang? Kepala kebun, Anda kenapa? Siapa yang suruh kamu belak-belakan? Sistem operasi kebun binatang Shanghai. Diaktifkan jumlah pengunjung saat ini. Apa ini? Binatang mistis yang sudah terbuka, 0. Binatang mistis, awal, 1. Yang aneh tadi, alpaka yang bisa bicara, itu adalah suhu dari San Haijing. Penjaga baru, Su Xiao, selamat datang di kebun binatang Shanghai, pintu masuk ke tempat rahasia yang menjaga binatang mistis, San Haijing. Kalau aku bergabung, apa keuntungannya? Sistem ini melalui jumlah pengunjung kebun binatang, menukar dengan poin yang setara. Poin bisa membuka binatang mitos Shan Haijing baru. Poin ditukar binatang mitos. Binatang mitos menarik pengunjung. Pengunjung menambah poin. Bukankah ini cara untung tak terbatas seperti boneka bersarang? Hutang 3 juta itu tidak ada apa-apanya. Hehehe. Ye. Misi pemula dirilis. Dalam 3 hari, jumlah pengunjung harus mencapai 50 orang. Misi berhasil. Membuka kunci gudang hewan mitos. Misi gagal. Triter. Sistem akan langsung ditutup. Lao Sun, bagaimana kalau dia tidak mau mengambil alih? Gimana kalau dia kabur? Itu semua salahmu. Kamu bilang, gimana kalau kita panggil Phoenix? Untuk apa panggil dia? Bukankah dia sedang memulihkan luka? Kamu tidak paham. Phoenix itu tampan. Wajahnya pasti bisa memikat gadis-gadis muda. Kita suruh dia gunakan ketampanannya untuk membuat sang penjaga tetap tinggal. Aku meremehkanmu. Panggil Phoenix. Ada apa? Ini kan penjaga baru sudah datang. Dia? Aku juga merasa sulit dipercaya. Tapi saat ini pikirannya agak goyah. Mungkin perlu menggunakan ketampananmu yang luar biasa. Jangan harap. Aku ini Phoenix. Bukan bebek. Hei, kalau penjaga mogok kerja, dunia Shanghai akan runtuh. Kita semua tidak akan bisa hidup. Nanti siapa yang peduli kamu, Phoenix? Ayam hutan atau bebek? Sepakat. Aku jual seni, bukan tubuh. Wah, kamu sudah bangun. Oh, oke. Buatkan aku skema penipuan yang disesuaikan. Aku memuji kalian, kan? Lalu bagaimana dengan kebun binatang ini? Masalah kecil seperti ini tidak akan menyulitkanku. Tahu sekarang zaman apa? Zaman media sendiri. Tunggu aku ambil video apakah ini, dan upload ke internet. Pasti viral di seluruh internet. Mendatangkan pengunjung, gampang banget. Wah, kebun binatang kita terselamatkan. Aku akan jadi selebriti internet. Lihat saja, memang yang pernah kuliah punya cara. Betul sekali. Tunggu ya, aku akan merekam kamu sebentar. Pergi, ini rekamanku. Wah, alpaka nakal. Hei, Gimana? Seksi nggak? kenapa nggak bisa terekam? Jadinya seperti apa? Coba lihat. Peringatan ramah. Perangkat elektronik di dunia nyata tidak bisa merekam gambar hewan mitos. Apa? Tidak bisa terekam. Tidak bagus. Harus segera suruh Phoenix keluar. Aku berhenti. Jangan. Kita bicara baik-baik. Phoenix, lakukan sesuai rencana. Aku harus lari dulu. Ayo, 3, 2. Hancur. Ini kok tidak seperti yang kubayangkan. Wah, ayam hutan jenis apa? Cukup cantik juga ya. Ayam hutan. Kurang ajar. Aku adalah penghuang Yan Xiao yang paling mulia terluka karena diserang musuh. Datang ke sini untuk menyembuhkan luka. Aduh, kalau begini kamu akan menakuti direktur kebun binatang. Kamu harus terlihat menyedihkan. Kamu harus lemah dan mudah diintimidasi. Aduh, apa namanya tuh? Rasa hancur. Iya, benar. Tidak mungkin. Menyuruhku melakukan gaya genit.
Lebih baik mati saja. Ci benar-benar batu di jamban bau dan keras. Jangan ribut, jangan ribut. Jangan ganggu pohon uangku ya. Pohon, uang. Hehehe, aduh, kita satu tim, ikut aku saja. Tampan, kita buat ini besar dan kuat hehehe. Direktur baru ini pasti terpaksa diambil ya. Semua, di dalam keluar kebun binatang jelek ini tidak menghasilkan uang. Bos Wang hari ini akan merobohkannya, besok bisa dibangun menjadi pusat perbelanjaan. Penagih hutang sudah datang secepat ini, aku baru menjabat direktur, belum sampai 2 jam. Jangan pilih cara keras, tunggu kami mendobrak pintu, orang dan barang dibuang keluar. Selesai. Ini kebun binatang jelek, dibiarkan juga sia-sia. Cepat keluar dan tanda tangan, kalau tidak, kalian akan kena akibatnya. Sangat menakutkan bagaimana ini, Direktur. Mana aku tahu, aku baru saja mulai menjabat. Hei, Karena sudah begini, kita lapor polisi dulu, hehe. oh iya, jangan panik. Kebetulan aku punya hadiah istimewa. Pasti akan mereka ingat seumur hidup. Sistem operasi Shanghai telah diaktifkan. Paket pemula sudah dibagikan. Bendera pertahanan sederhana versi uji coba, X1 efek, membuat batas pertahanan kecil. Dapat diatur sendiri. Nanti kita lakukan ini dan itu. Ini bagus. Lakukan sesuai rencana. Buka. Tenang, kita masuk. Oh. Diluarkan siang? Kenapa di sini gelap sekali? Kenapa rasanya ada angin misterius? Pak Wang, ayo kita pulang. Sepertinya tidak ada orang di sini. Pergi? Tidak, hanya taman jelek begini, membuat kalian ketakutan seperti ini. Kenapa pintunya tertutup sendiri? Panik apa? Kapan orang ini berdiri di sini? Pak Wang, dengar kau ingin bicara denganku? Seorang gadis kecil, jangan main-main denganku. Tempat jelek ini harus dihancurkan. Siapapun yang menghalangi tidak berguna. Aduh, aku mati sangat menyedihkan. Aku mati sangat menyedihkan. Pak Wang, kau dengar sesuatu? Kalian semua waspada. Selain hewan-hewan itu, apa lagi? Belum tentu, loh. Pak Sun bilang dia tidak tahan. Kebun binatang dijebak dengan utang. 2 hari lalu, dia langsung lompat ke sungai. Hari-hari ini selalu terdengar dia berteriak, aku mati sangat menyedihkan. Jangan menakut-nakuti. Mana ada hantu di dunia ini? Karena kalian mau tinggal di sini, tetaplah di sini. Aku pergi dulu. Papa, jangan-jangan memang ada hantu? Omong kosong. Kalau memang ada hantu, namaku Wangku balik tulisannya. Pak Wang, di belakangmu. Aku mati sangat menyedihkan. Hantu. Aku mati sangat tragis. Aku akan memakan kalian semua. Hehehe. Beres. Aduh, dasar ayam liar sialan. Berani-beraninya membalas dendam padaku. Sampai Sudahlah. Jangan ganggu orang tua. Kepala kebun binatang, kamu yang paling baik. Dasar tua tak tahu malu. Jangan berpura-pura kasihan di sini. Mulai besok, kamu resmi bertugas. Menjadi streamer. streamer. Kukira, Kenapa? Kamu pikir aku mau apa? aku. Tapi, kalau kamu benar-benar mau, memberi sedikit bonus juga tidak apa-apa. Kamu. Jangan harap, Hehehe. kakak kamu. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, aku berteriak. Tolong. Siang bolong begini mau mesum? Di sini semuanya makhluk dewa. Kebun binatang ini tidak ada harapan. Iya, hancur. Bicara mereka, bukan kamu, kan? Kamu? Meskipun alat elektronik tidak bisa memotret makhluk dewa, tapi bisa memotret Yan Xiao yang berubah jadi manusia. Wajah dan aura ini, berdiri di pintu masuk, pasti lebih menarik daripada makhluk dewa kuno manapun. Sudah selesai belum? Sebentar. Kebun binatang bangkrut muncul penjaga tampan. Hehe, sempurna. Aku bantu kamu pose seksi. Jangan keterlaluan. Kamu foto atau tidak? Kalau tidak, aku pergi. Baik. Tidak usah pose juga, tidak apa-apa. SSST. Mulai siaran. Selamat pagi, keluarga. Perkenalkan dengan bangga, di kebun binatang kami, penjaga baru yang sangat tampan, Yan Xiao. Selamat pagi, cepat sapa semuanya. Mantap, hari ini benar-benar panen besar. Mana upahku? Upah apa? Aku masih punya hutang besar, hutang 3 juta. Nanti setelah kebun binatang untung, baru kubayar. Apa? Hutang 3 juta?
Nanti setelah untung baru dibayar. Kamu ini lebih parah dari tuan tanah zaman dulu, masih bisa memeras. Hamepaha. Aduh, 49. Kok stuck di 49 sih? Kenapa buru-buru? Kamu tentu tidak buru-buru, aku ini masih muda tapi hutang 3 juta tanpa rasa sakit. Dan lagi, kalau misalnya tugasku gagal, kalian juga ikut habis. Aku dengar samar-samar Lausun bilang, Aku tidak buru-buru. Karena orangnya sudah datang. Lihat. Semuanya, lihat, ini dia. Aku duluan untuk kalian, lihat cowok ganteng itu masih ada atau tidak. sini. Kakak, apakah cowok ganteng itu masih ada? Kami sengaja datang dari kota sebelah. Ada. Beli tiket masuk, bisa lihat cowok ganteng memberi makan hewan. 10.000 per tiket. Aku mau. Aku juga mau dong. Hei, jangan buru-buru. Semua dapat, scan di sini. Alipay bayar diterima. Kaya. Misi pemula selesai. Gudang hewan mistis terbuka. Rubah ekor 9 dan kura-kura Xuan. Aduh, mana yang harus ditukar pertama? Hewan kecil mana ya? Saya sarankan kamu tukar dangkang dulu. Dangkang? Kenapa? Bentuknya mirip babi hutan kecil. Kurang menarik, kan? Dangkang memanggil dirinya sendiri. Jika terlihat, panen melimpah. Bahasa manusia. Pembawa rezeki. Wah, hebat nih. Kalau begitu aku harus promosi besar-besaran. Kumpulkan poin. Tukar dangkang. Tapi, Yan Xiao ini, wajah dan tubuhnya, sayang kalau cuma disiakan. Kalau benar-benar buat acara model laki-laki. Simpan pikiran nakalmu. Pergi. Sayang aku bukan pria berotot. Teman-teman, kabar gembira, mulai hari ini kami luncurkan paket misterius San Haijing. Hanya Rp66.000. Bukan hanya bisa berfoto dengan petugas tampan, tapi juga bisa masuk ke pavilion binatang mistis. Melihat langsung, binatang purba legendaris, Shuhu. Binatang purba? Beneran? Jangan-jangan cuma alpaka? Yah, saya cuma bisa bilang, yang lihat pasti bilang bagus, tapi dilarang foto, dilarang merekam. Beri saya 2 tiket. Saya yang pertama. Beri saya 2 tiket. Rasa menghitung uang sampai tangan kram, itu enak banget. Bisnisnya laris manis. Kepala Taman Su. Hei, aduh Pak Li, angin apa yang membawa Anda ke sini? Taman Binatang Gembira, hari ini tidak buka. Oh iya, saya lupa. Di tempatmu biasanya juga sepi pengunjung. Kakak kamu. Hei, saya baik-baik saja. Aduh, cuma akhir-akhir ini pengunjung terlalu banyak jadi agak capek. Jauh-jauh datang peduli sama saya ya. Terima kasih. Dengar-dengar taman kalian belakangan ini ada cowok ganteng viral. Yang ini kan? Sini foto detail. Biar kita juga belajar cara dia menarik pelanggan. Hei, cowok ganteng, senyum dong. Memang lumayan tampan. Lebih segar daripada monyet jantan di tempat kami. Ada apa? Tidak ada respon? Cicilan saya masih 11 bulan. HP baru ya? Apa-apaan ini? Taman jelek kalian ini. Apa dipasang alat pencegah sinyal? Kalian beroperasi ilegal. Ilegal bagian mana? Saya tidak lihat. Saya bayar pajak sesuai, pemadam kebakaran sesuai. Tanya Pak Li, bagian mana yang ilegal, ya? Hei, justru kalian, Taman Binatang Gembira. Saya dengar-dengar, laporan pajak tahun lalu. Sepertinya tidak bersih ya? Kakak kamu, apa yang kau omongkan? Saya ngomong sembarangan, terus kenapa Bapak gugup? Maukah saya sekarang telepon ke kantor pajak biar mereka datang memeriksa? Kau hebat, kita pergi. Hati-hati ya Pak Li, lain kali datang harus beli tiket dulu baru bisa masuk. Meskipun masih jauh dari 3 juta, tapi hari ini pengunjung tembus 100 pendapatan tiket 3.200 masa depan cerah banget. Hei, Xiao Dangkang babi kecil pembawa rezekiku, kakak akan segera membuka kuncimu. Sudah waktunya tutup siapa? Dua orang jahat ini kumpul bareng pasti tidak ada baiknya. Kepala kebun, ada yang cari. Datang. Ini bukan juara lari 100 meter kita Pak Wang. Setelah kemarin lari ketakutan kali ini sudah siapkan popok, mau tantang lagi. Kepala kebun Su kecil, suka bercanda. Bukannya baru buka rumah hantu? Efeknya bagus. Sudah jelas saya bilang pembongkaran, jangan harap.
Jangan terlalu memaksa dong. Kali ini saya datang dengan itikat baik untuk bicara kerjasama. Kerjasama? Sudahlah, usaha kecil saya tidak sanggup menyamai Pak Wang. Su Xiao, berhenti. Pak Wang itu menghargaimu. Baru mau bayar 3 juta beli kebun reotmu ini. Cukup buat bayar utangmu. 3 juta? Kebun binatangku ini meski kecil tapi harga pasar minimal 20 juta. Pak Wangmu yang baik ini mau meremehkan karena saya tidak tahu pasar. Kebun reot sombong banget nganggap diri sendiri berharga. Pak Wang menghargaimu makanya memberi harga. Jangan minta muka. Wah, Pak Li bicaranya seakan kerajaan hewan bahagia kalian sangat berharga ya. Kau, Oh iya, saya dengar tempat kalian akhir-akhir ini sepi ya. Mau pertimbangkan alih fungsi, buka pasar sayur atau peternakan ayam. omong kosong. Kau pikir kau siapa? Kepala kebun Sumuda memang pantas muda dan punya prinsip. Tidak jual juga boleh. Kalau begitu kita main perlahan. Anak muda kalau tidak keras masih bisa disebut anak muda. Bah, tunggu saja. Semoga keberuntungan datang padaku. Siapa? Kalian mau apa? Jangan mendekat. Aduh, di mana aku? Bangun. Selamat tidur, Direktur Su. Tempat ini memang agak rusak, tapi tidak ada yang mengganggu. Sangat sepi. Dengar, ini penculikan, melanggar hukum. Lalu kenapa? Berani melawan Pak Wang? Soal melanggar hukum? Kalian lihat aku melanggar hukum? Tidak, Pak Wang. Saya hanya melihat Direktur Su sendiri tidak sengaja jatuh. Ya, haha, jatuhnya cukup keras. Dia mengikat dirinya sendiri ke kursi. Aturan di masyarakat harus kau pelajari pelan-pelan. Aku hanya ingin membantu membuat keputusan. Dengan patuh, alihkan kebun binatang itu padaku. Tanda tangan, dan kau bebas. Kau pegang uangnya untuk bayar utang, aku pegang tanahnya untuk bangun gedung. Semua senang. Mimpi. Kalian, beri dia pelayanan yang baik. Mulai saja. Siap, Pak. Tenang saja. Nona, jangan salahkan kami. Enyah, coba sentuh aku, lihat saja. Kalian coba sentuh aku. Ya, coba ya coba. Cowok ganteng di kebunku itu pacarku. Kalau dia tahu, kalian semua hancur. Pria pucat yang sakit-sakitan itu. Sepertinya dia masih mimpi di taman bobrokmu. Dia benar kalian semua akan celaka. Kenapa baru datang? Kamu? Siapa kamu? Monster. Bisa jalan? Yan Xiao, Jangan takut, aku di sini. Ayo kita pergi. Itu tadi peringatan. Terima kasih, pahlawan. Ampuni kami. Ayo kita pergi. kamu pasti terbang ke sini, kan? Bisa bawa aku terbang kembali? Hei, kamu tidak apa-apa. Lewat sini. Bagaimana? Cepat kan? Sebentar lagi sampai. Yan Xiao, jangan menakutiku. Yan Xiao, ada apa denganmu? Yan Xiao, jangan menakutiku. Bangun. Yan Xiao, Tadi aku menggunakan kekuatan spiritual luka lama Kambo. Yan Xiao, Yan Xiao. Bagaimana ini? Pak Sun, cepat bantu. Kenapa tiba-tiba jadi dingin begini? Apa itu? Aku adalah Kyongki. Penghuang, akhirnya aku menemukanmu. Aku, penjaga alam mistis. Kau binatang dari mana? Aku peringatkan, jangan macam-macam. Penjaga. Aku tadinya berpikir setelah menyelesaikan urusan dengan Feng Huang baru akan menghabisimu. Tidak kusangka kau sendiri datang ke sini. Feng Huang terluka parah dan pingsan. Penjaga juga tidak punya kekuatan spiritual ini sungguh berkah dari langit. Kebetulan aku bisa menghabisi kalian berdua sekaligus. Jadi tidak perlu
Monster apa ini? Kyongki, salah satu dari 4 binatang buas dalam Shanghai Jing. Sifatnya ganas, suka memakan manusia. Terdeteksi penjaga, menghadapi ancaman mematikan. Mengonsumsi 3.000 poin untuk menukar satu binatang suci tingkat 1. Tukar, cepat tukar. Apapun boleh. Telah mengonsumsi 3.000 poin, menukar binatang suci Bo. Binatang suci kecil berani menghalangiku. Bo sepertinya tidak bisa mengalahkannya. Sistem, ada petarung lain yang bisa diandalkan. Poin tidak cukup, sayang. Kamu hanya bisa menukar satu binatang suci tingkat 1. Ini dia, habis sudah. Kenapa tidak bilang dari awal kukira? Setelah ditukar, pasti aman. Bo, kamu salah pilih lawan. Penghalang sudah selesai, darah esensi Phoenix aku ambil. Sekarang harus bilang selamat tinggal. Phoenix terluka, masih memiliki kekuatan sebesar itu. Apa masih ada bantuan? Hari ini kalian beruntung, tidak akan ada lain kali. Yan Xiao. Paman Sun, tadi suara raungan apa itu? Kebun binatang kita masih menyembunyikan binatang suci lain? Hehe, audio yang kucari dari ponselku benar-benar membuatnya takut. Ini juga bisa Paman Sun, kamu benar-benar hebat. Tentu saja. Bo, kamu juga cepat kembali ke pavilion binatang suci untuk istirahat. Hari ini, terima kasih, nanti tolong jaga aku. Dia terluka parah. Ada obat? Ini stok sebelumnya. Coba dulu. Bangun, Obat hanya ini saja. Hanya bisa menstabilkan sementara. Tapi lukanya belum membaik. sistem, ada cara untuk menyembuhkannya? Bisa ditukar dengan rumput du membantu menyembuhkan luka. Butuh 20.000 poin. 20.000, dari mana saya bisa dapat sekarang? Kalau harganya diturunkan, mungkin lebih banyak yang mau datang. Juga boy yang baru terbuka, kalau pengunjung harian bisa tembus 1.000. Kan cuma poin? Aku rela berjualan atraksi, akan kukumpulkan untukmu. Yakin kamu yang jualan atraksi? Aku yang jualan atraksi, mana ada yang beli. Jadi kamu yang repot korbankan sedikit ketampananmu. Ayo, coba lihat kamera, angkat kepala. Tatapannya lebih sendu lagi. Ya, itu perasaan yang tepat fight Yandere broken full banget. Menyedihkan sekali. Sudah cukup? Boleh. Besok pas live streaming, pertahankan seperti ini, pasti akan menjadikanmu penjaga hewan Yandere paling cantik se-internet. Begitu kita pasang gimmick ini, poin pasti mudah didapat. Teman-teman, lihat, di kebun binatang Shanghai, kita penjaga hewan Yandere yang cantik sedang memberi makan rusa. Lucu rekaman berharga. Makan. Ya ampun, tampangnya bikin aku mati kasih hadiah. Teman-teman, jangan buru-buru. Hari ini selain penjaga tampan, ada bonus besar. Hewan dewa baru, Bo resmi tinggal di pavilion hewan roh tiket. Paket pavilion hewan roh 50 yuan. Bisa lihat Bo dan teman lama kita. Suhu, tambah 30 yuan lagi. Bisa berfoto dengan penjaga kita Yan Xiaolo. 1, 2, pasang link, teman-teman, refresh dan beli. Demi keamanan dan pengalaman kebun binatang ini menerapkan masuk bergilir. Itu kakak Yandere aku lihat di live streaming. Ganteng banget. Aku sengaja naik kendaraan 2 jam. Dengar ada hewan dewa Shanghai Jing beneran? 20.000, yes. Sistem menukar rumput duheng. Berhasil menghabiskan 20.000 poin, menukar satu batang rumput duheng. Wah, ini rumput duheng. Bagaimana cara pakainya? 1 liter air, rebus perlahan, dengan api kecil selama 2 jam, lalu bisa diminum. Tips, perhatikan besar apinya. Panci tanah liat, tambah air. Ayo mas, minum obat ya. Dialogmu itu bikin aku ragu minum. Minum cepat. 20.000 poin loh. Wah, benar-benar manjur. Baik banget sama aku. Poinmu tidak dipakai untuk babi hutan. Tapi untuk obat dulu. Hehe, kamu nggak tahu kan? Ini namanya investasi jangka panjang. Kamu sembuh, langsung kerja lagi. Banyak cari klien, kumpulin poin. Cepatlah babi hutan pembawa rezekiku ditukar balik. Su Xiao, kamu induk sekali.
hanya mengandalkan seorang pria tampan dan akal-akalan merebut semua pelangganku. Bos, data bulan ini. Setiap hari cuma segini orangnya. Masih lihat data, nggak ada gunanya. Kamu carikan aku racun tikus. Bos mau racun tikus buat apa? Nanti malam ikut aku ke kebun binatang Shanghai. Kasih makan hewan-hewan itu. Baik, baik. Su Xiao, kamu kan lagi naik daun. Aku mau lihat hewan legendarismu. Itu semua cuma tipuan apa bukan? Buka pintunya, congkel. Pelankan suara. Oh. Bos, kita sekarang bagaimana? Ayo ke pavilion hewan mistis. Mau lihat yang katanya hewan mistis itu? Setelah makan ini, masih bisa pura-pura sakti atau tidak? Bos, di sini nggak ada hantu ya? Mau lihat hewan mistisnya? Apa-apaan sebenarnya? Ada suara apa itu? Ayo lihat ke sana. Ada sesuatu yang lewat. Mana ada? Kamu hanya menakuti diri sendiri. Halo. Hantu. Cepat. Kenapa dia lari? Aku menakuti orang lagi. Dengan wajahmu itu kamu sadar diri, kan? Selamat pagi, Kepala Taman. Hei. Sepertinya tadi malam ada tamu lagi ya. Ada satu lagi. Ini yang ke berapa bulan ini? Termasuk yang pertama Direktur Wang yang lari ketakutan, yang keempat. Rumah hewan mitos kita ini hampir jadi tempat pengalaman trauma. Kepala Taman. Aku sudah berusaha keras untuk terlihat imut. Bagus sekali, pertahankan terus ya. Tapi masalah ini pasti tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tulis saja, terima kasih kepada Kerajaan Hewan Bahagia, Bos Li mengantar sepatu larut malam. Pantaskah kepala taman kita cara menghukum yang kejam? Ayo live streaming. Teman-teman yang datang di hari kerja, silakan klik link nomor 6. Datanglah bermain dengan tenang, pasti sepadan. Tidak seperti beberapa pesaing bisnis, mereka sendiri tidak bagus, tidak mikir cara memperbaiki, malah mikir main curang di tempatku. Tengah malam masuk dengan memanjat pagar, hasilnya takut sama hewan mitosku, sepatunya sampai lepas. Racun tikus berhamburan di lantai, nggak berhasil dikasih seteguk pun. Sepatu bau ini, kita nggak usah sebut kerajaan hewan yang mana. Pokoknya teman-teman tolong dukung terus kebun binatang Shanghai. Terima kasih atas dukungannya. Datang ke kebun binatang Shanghai, pasti bikin kamu senang pulang dengan tenang. Nggak perlu kehilangan sepatu. Su Xiao, kamu kelewatan. Oke, kamu kan hebat. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Hei, cari tahu tentang kebun binatang Shanghai itu. Aku sudah cari tahu area penyimpanan pakan. Itu titik buta kamera kebun binatang mereka. Biasanya hanya Pak Sun sesekali ke sana. Urusan yang aku suruh kamu kerjakan sudah siap. Bos, sesuai perintah Anda, semuanya yang paling parah. Kelihatannya seperti penyiksaan jangka panjang. Malam ini kita bertindak. Buang beberapa hewan ini ke area pakan. Oh ya, perparah luka-lukanya sedikit lagi. Kita ingin menciptakan kesan dia menyiksa hewan. Kesan apa? Itu kebenaran. Titik buta kamera. Dia tidak akan bisa membersihkan namanya. Bos hebat. Atur beberapa orang awam besok pagi, suruh mereka menemukan barang-barang ini. Lalu bayar beberapa media lokal secepatnya buat video dan unggah ke internet. Paham. Arahkan opini. Bilang Su Xiao menyiksa hewan. Aku ingin semua orang tahu, kebun binatang Shanghai miliknya adalah sarang pemakan hewan. Bos tenang, aku segera lakukan. Su Xiao, kali ini aku lihat kau masih bisa tertawa atau tidak. Pendapatan hari ini akhirnya selesai dicocokkan. Aku capek banget, Yan Xiao, sisanya aku serahkan padamu. Ada apa? Aku merasa ada aroma aneh. Aroma apa? Aku tidak menciumnya, aku hanya mencium aroma pria tampan. Jangan bercanda. Suruh Pak Sun lebih perhatian di seluruh area taman. Jangan sampai ada masalah. Baik, ikut katamu. Besok aku akan bilang ke Paman Sun ya. Ngantuk banget, aku tidur dulu ya. Xiao Yanzi, jangan lupa matikan lampu ya. Dadah. Ya Tuhan,
Ini terlalu parah. Bagaimana bisa hewan disiksa seperti ini? Sangat kejam. Di mana? Ah, ada juga jarum suntik. Obat apa yang disuntikkan? Aku tidak tahan melihatnya. Hal seperti ini aku pasti tidak akan melepaskan orang sekejam itu. Aku pasti akan mengeksposnya ke publik. Semuanya. Berita besar nih. Di area pakan kebun binatang Shanghai, ditemukan hewan kecil yang disiksa. Pemandangannya sangat mengerikan. Ini dia pintu belakang zoo gunung, dan sungai pasti mereka yang melakukannya. Hei, sialan. Tidak mungkin zaman sekarang masih ada orang seperti ini. Dia sangat lucu, kebun binatang jelek ini harus ditutup. Apa? Teman-teman lihat, saya juga pengelola kebun binatang. Hal yang paling tidak bisa saya lihat seumur hidup adalah hewan dianiaya seperti ini. Jarum suntik khusus ini dan pakan ini. Mereka tidak bisa mengelak. Kepala kebun Su, apakah hewan-hewan ini dari kebun Anda? Kenapa Anda menganiaya hewan dan menyuntik obat penenang? Anda menjadikan area buta kamera tempat penyiksaan hewan. Apakah sudah direncanakan? Saya. Tidak, saya tidak. Kepala kebun Su, tolong jawab pertanyaan saya langsung. Lalu bagaimana Anda menjelaskan hewan-hewan ini? Kepala kebun Su, tolong jawab pertanyaan saya langsung. Menganiaya hewan memuakkan, orang seperti ini harus ditangkap. Hei, siapa kamu? Dari mana? Mau pukul? Saya merekam semuanya. Lihat, semuanya. Penanggung jawab, zoo gunung dan sungai tidak hanya tidak menjawab, tapi juga menyuruh temannya mengancam wartawan dengan kekerasan. Ini namanya bersalah karena takut. Baiklah, memilih area buta kamera supaya saya tidak bisa menjelaskan. Langkah ini cukup kejam. Pukul. Orang kebun binatang ini ada yang memukul wartawan. Kenapa begini? Panggil polisi. Semuanya, tenang. Dengar saya sebentar. Sebelum kebenaran terungkap, demi kebenaran, saya harap semua jangan dimanfaatkan oleh orang yang punya maksud dijadikan alat, dan jangan sembarangan memfitnah zoo gunung dan sungai. Bukti. Hewan kecil di tanah ini. Jarum suntik yang sama. Dari kebunmu. Dan pakan khususmu. Bukankah ini bukti? Jangan coba mengelak. Bukti sudah di depan mata. Bos Lee, begitu cepatnya Anda ingin menyalahkan saya. Saya hanya mengungkap wajah aslimu. Untuk kebaikan masyarakat. Kamu bilang jarum ini milikku. Ya, bukankah ini semua barang dari kebunmu? Tapi jarum suntik hewan di kebunku diberikan oleh Dinas Kehutanan secara seragam. Di badan jarum ada kode anti palsu khusus Bos Lee. Saya jadi ingin bertanya, barang palsumu ini ada kodenya. Pak Sun dari taman kita, jarum suntik di klinik, dan catatan pembeliannya, bawa ke sini. Baiklah. Ini, Bu. Pertama, silakan lihat. Ini adalah jarum suntik dari taman saya, yang biasa digunakan. Semuanya bisa dilacak dengan scan. Sedangkan jarum suntik yang disebut Pak Lee ini, kode cetaknya saja buram. Pasti barang palsu produksi massal. Memang berbeda, ya. Jarum suntik yang di sana kode cetaknya benar-benar buram. Kedua, semua hewan di taman saya memiliki buku registrasi detail dan catatan kesehatan. Setiap ekor bisa dilacak asalnya. Sedangkan hewan-hewan di tanah ini, sama sekali bukan dari taman saya jenis yang terdaftar di sini. Saya juga tidak pernah memamerkannya sebelumnya, dan tidak pernah mendapat keuntungan darinya. Sepertinya ada benarnya. Terakhir, apa kalian benar-benar mengira area pakan adalah titik buta kamera yang sebenarnya? Hahaha, salah. Sebenarnya di balik bata itu, saya sengaja memasang kamera mikro, awalnya untuk mencegah orang mencuri pakan. Tapi hari ini, pas banget bisa berguna besar. Kamera yang baru dipasang merekam sepenuhnya semua yang terjadi di area pakan. Siapa tadi malam yang membuang barang-barang ini di sini? Terlihat sangat jelas. Pak Sun, kita sekarang pergi ke layar besar di pintu depan, tayangkan rekamannya. Biarkan semua orang melihat kebenaran. Baik. Semua jangan buru-buru dulu. Beri kami penjelasan. Silakan lihat layar besar. Benar ada orang masuk malam-malam. Lihat, itu dia. Jika kamu ngawur, aku akan menggugatmu fitnah. Iya, bukankah dia anak buah Pak Lee? Mata rakyat itu tajam. Apakah ini fitnah atau bukan? Tidak perlu saya bicara banyak, kan? Pak Lee, mengenai situasi ini, bagaimana Anda menjelaskannya? Saya tidak tahu. Bukan saya yang melakukannya. Anak buahmu memanjat pagar tengah malam dan membuang hewan. Kamu bilang tidak tahu? Menyakiti hewan kecil, memfitnah suling. Kamu masih manusia? Minta maaf kepada kepala Taman Su. Sampah. Tidak bisa pakai masker.
Dengan karakternya, dia tidak akan diam saja daripada menunggu dia datang lagi, mencari masalah berulang kali. Lebih baik aku cari cara menyelesaikannya dulu. Halo, teman lama ini aku, Su Xiao. Tidak menyangka, kan? Ternyata kamu juga mengikuti kebun binatangku. Ada yang mau aku bicarakan? Aku minta tolong selidiki kerajaan hewan bahagia. Iya, yang di postingan kebun milik Bos Lee sedetail. Mungkin semua yang bisa ditemukan aku mau tolong perhatikan juga. Petunjuk yang berhubungan dengan hewan. Tunggu kabar baikmu. Terima kasih. Menyelundupkan, terenggiling, juga menyiksa hewan. Bos Lee, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Ada apa? Coba lihat. Ini yang Jingren dapatkan bukti kejahatan Bos Lee. Orang yang benar-benar keji, jadi kamu berencana melaporkannya. Iya, tapi dari semua bahan ini, kurang rekaman langsung di tempat. Aku butuh bukti yang lebih kuat. Yan Xiao Dewa Phoenix, kau dewa dan bisa terbang lensa kamera manusia, tidak bisa menangkap wujud aslimu, tolong bantu aku ke kebunnya. Ambil beberapa foto. Aku tidak mau. Aku ini seekor Phoenix, bukan detektif untukmu. Aduh, Dewa Yan, Xiao bantu aku sekali ini saja. Bos Lee ini dirugikan, pasti akan cari masalah lagi. Daripada menunggu dia bertindak, lebih baik aku masukkan dia ke penjara. Lihat peta kawasannya, sudah aku siapkan untukmu. Ini yang terakhir kali. Bagus sekali. Aku tahu kamu paling bisa diandalkan. Bos Lee, saat bukti lengkap, kamu akan dapat balasannya. Ini yang untuk penyelundupan terenggiling, ini yang untuk penyiksaan hewan, dan yang ini, cetak juga 3 salinan. Baiklah, Bos Lee, hanya bukti kejahatanmu, sudah lebih tebal dari kamus, belum termasuk video dan catatan transaksi. Cukup. Cukup. Bukti kuat, aku akan melaporkannya sekarang. Hal seperti ini tidak bisa ditunda. Setiap hari ditunda hewan-hewan itu menderita 1 hari lebih lama. Kenapa belum ada kabar? Buktinya kuat. Apa yang kamu khawatirkan? Bagaimana kalau Bos Lee tahu beritanya? Dan kabur duluan? Hei, sungguh bagus sekali. Terima kasih semuanya. Bagus, usaha kita tidak sia-sia. Sepertinya kabar baik. Bos Lee sudah ditangkap. Kebun binatang Huan Le miliknya juga disita. Hewan-hewan kecil itu semua sudah diselamatkan. Bagus. Tidak sia-sia aku begadang berpura-pura jadi detektif swasta. Akhirnya satu masalah teratasi. Kebun binatang Shanghai, ayo, pengunjung pada datang. Keluarga, kabar baik. Kebun binatang Shanghai meluncurkan pameran edukasi hewan mitos Shanghai Jin. Beneran nih? Beneran kok. Beli paket tiket, bisa tahu rahasianya. Legenda hewan mitos kuno. Lihat hewan mitos dari dekat. Beri saya 1. Saya mau 2. Semua masuk dengan tertib. Jangan berdesak-desakan. Sudah 30.000, bisa tukar dangkang. Sistem, tukarkan dangkang. Konfirmasi gunakan poin 30.000, tukarkan hewan mitos dangkang. Dangkang sudah ditempatkan di ruang hewan mitos. Yeay, bagus. Cepat lihat dangkang kecilku. Hehe. Wah, babi keberuntungan kecilku. Akhirnya aku bertemu kamu. Mas, lihat sini. Senyum dong. Ah, dia lihat aku. Giliranku, Mas, bisa bikin pose V? Keren. Aku suka gaya dingin seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Yan Xiao, tolong kerjasama yang baik. Jangan terus-terusan cemberut. Cepat. Setelah foto bareng ini, kita live streaming. Live streaming bisa dapat untung lagi. Keluarga, jangan buru-buru ya. Kita satu persatu. Mas Yan Xiao akan kerjasama dengan baik. Kamu. Oh, teman-teman, lihat sini. Inilah yang disebut kebun binatang Shanghai, penjaga hewan bintang. Yan Xiao, hari ini dia akan mengajak kita tur keliling kebun binatang secara virtual. Kenapa dia terus cemberut? Tersenyumlah dong. Penonton datang karena kamu. Lihatlah burung Phoenix. Benar-benar dikendalikan oleh kepala kebun. Disuruh apa aja, dia lakuin. Betul sekali. Terakhir, kepala kebun menyuruhnya pakai kostum boneka dan bagi brosur. Coba tebak, dia benar-benar memakainya. Dulu dia orang yang dingin, sekarang disuruh apa aja nurut. Ini yang namanya saling melengkapi. Cuaca hari ini lumayan, mataharinya cukup terik, barak cukup terik. Awan itu benar-benar mirip awan. Apa, Bos Lee kooperatif? Jumlah uang yang terlibat tidak besar. Sudah membayar denda, asetnya disita lelang. Cuma itu, kupikir bisa memasukkan Bos Lee ke penjara. Dia menderita kerugian besar, pasti tidak akan diam saja. Sistem, ada alat pertahanan? Bendera pertahanan sederhana.
Bisa dipasang di pavilion hewan, pavilion 7, dan pintu masuk rahasia. Setiap bendera 500 poin. Disarankan pakai 8 bendera. Baik, tukar 10 dulu. Konfirmasi. Nanti suruh Paman Sun pasang di pintu masuk pavilion hewan dan rahasia. Su Xiao, kau membuatku begini. Aku tidak akan berakhir denganmu. Siapa? Tuan Li, salam kenal. Kamu siapa? Saya bermarga Qin. Panggil saja Tuan Qin. Kudengar kau bermusuhan dengan Su Xiao dari kebun binatang Shanghai. Mau apa? Apakah Su Xiao yang menyuruhmu menemuiku? Kebetulan sekali, aku juga bermusuhan dengannya. Kamu bermusuhan dengannya? Menemuiku untuk apa? Aku menemuimu untuk membantumu. Membantuku? Aku bisa membantumu menghancurkan segalanya miliknya. Masuklah. Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku? Tidak penting. Yang penting aku bisa bantu kamu. Bantu aku? Sekarang aku dihancurkan oleh Su Xiao, si imut itu, sampai bangkrut. Aku tidak bisa memberimu keuntungan apapun. Aku tidak butuh keuntungan. Hanya perlu kamu bekerja sama denganku. Bekerja sama denganmu? Kamu tidak akan membutuhkanku, kan? Mengapa aku harus percaya padamu? Kamu? Jangan takut. Aku hanya ingin kamu tahu, aku bukan orang biasa. Bagaimana cara aku harus bekerja sama? Sangat sederhana. Kamu menyusup ke kebun binatang Shanghai, lakukan apa yang aku katakan. Setelah berhasil, kebun binatang Shanghai akan menjadi milikmu. Baik, tapi aku punya satu syarat. Su Xiao, aku ingin menghabisinya dengan tanganku sendiri. Si imut itu, yang membuatku kehilangan reputasi. Aku ingin membuatnya hidup lebih buruk dari mati. Aduh, ya ampun, siapa ini? Busu, aku salah. Siapa kamu? Lepaskan. Cepat lepaskan. Ini aku, Bos Li, dari Kerajaan Hewan Bahagia. Bos Li, kok kamu jadi begini? Busu, aku salah. Mohon maaf, Anda yang murah hati. Terimalah aku. Berikan aku pekerjaan serabutan. Aku benar-benar putus asa, Busu. Bos Li, ada apa? Bangun dulu, bicara nanti. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya iri padamu. Tidak seharusnya main curang. Tolong terimalah aku. Berikan aku pekerjaan kasar saja. Apa-apaan ini? Aku memberimu pekerjaan. Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Istri dan anakku juga kabur. Kumohon, kasihanilah aku. Meskipun tanpa gaji juga tidak apa-apa. Asal ada makanan. Ini kan orang yang, bos yang menjebak, kan? Kasihan banget. Busu, dia sudah begini. Bagaimana kalau kita beri dia kesempatan untuk berubah? Dengan sifat Bos Li, masa semudah itu menyerah? Cari kerja sampai ke depan rumah musuh. Pasti ada tipu daya. Ada aura Kyongki padanya. Pantasan. Ternyata ini di depan umum pura-pura kasihan. Pura-pura kasihan. Ingin menjebakku. Sudahlah, kau memang sungguh menyesal. Kalau begitu, tinggallah. Selanjutnya, kau bertugas membersihkan kebersihan area taman biasa dan memberi makan hewan biasa. Terima kasih, Ibu Su. Terima kasih. Tapi kau tidak boleh mendekati pavilion binatang roh. Jelas? Jelas. Sun, antar dia, ambil seragam kerja. Hei, ikut aku. Awasi pergerakan orang ini. Beritahu juga Syuhu dan yang lain. Andre. Yang ingin melihat binatang dewa, ke sini. Kelas binatang dewa sesi ketiga akan segera dimulai. Banyak orang. Kesempatan datang. Su Xiao, kalian celaka. Kenapa rusa-rusa ini tidak bergerak? Apa mereka sakit? Mas, kamu tidak apa-apa? Kalian main dulu. Aku ada urusan. Ada apa? Kenapa wajahmu pucat? Ada yang mengutak-atik. Tenaga spiritual di sekitarku berhenti berputar. Kepala taman hewan-hewan semuanya jatuh sakit. Bahkan Dunhu dan yang lainnya juga menunjukkan tanda-tanda keracunan. Sepertinya Bos Li sudah bergerak. Paman Sun pergi dan bawa orang yang bernama Li itu kepadaku. Baik. Kau baik-baik saja. Baik. Racun level ini tidak terlalu berpengaruh padaku. Lepaskan aku. Kalian tidak bisa. Apapun yang terjadi, semua bilang aku yang melakukannya. Si Ling San, kau tahu? Tidak tahu. Tidak tahu tidak apa-apa. Aku sudah lama tahu di tubuhmu ada aroma Kyongki.
Beberapa hari ini, setiap gerakanmu berada di bawah pengawasanku. Ini adalah penawarnya untuk Shilin San. Aku sudah menyiapkannya 3 hari. Lalu Paman Sun, bagikan penawarnya kepada semua orang. Siap. Cepat minum penawarnya. Bagaimana bisa begini? Penawarnya tidak berguna, ini bukan Shilin San biasa. Kenapa bisa begini? Ada yang datang. Yongki. Penjaga yang bodoh Bos Lee memang aku yang mengutusnya. Tapi Shilin San yang dia taburkan hanya untuk mengalihkan perhatian kalian sebagai kedok. Kedok maksudmu racun yang mereka derita bukan hanya Shilin San. Benar, racun yang sebenarnya sudah aktif adalah yang aku tanam 3 hari lalu di dalam aliran air tanah, racun pemakan jiwa dari kegelapan. Ini adalah yang aku ambil dari jurang Beiming, racun kutukan yang aku ambil. Khusus untuk mengikis meridian binatang suci dandan. Tidak ada obatnya. Tidak baik, racunnya juga sudah aktif. Tidak apa-apa, aku bisa bertahan. Mundur. Lukamu belum sembuh, dan kau terkena racun Kyongki. Bagaimana kau bisa bertarung seperti ini? Tidak ada cara lain. Yan Xiao, yang kuinginkan adalah darah inti Phoenix di dalam tubuhmu. Phoenix darah inti. Hahaha, di antara binatang suci kuno hanya darah inti Phoenix yang bisa membuka segel jurang Beiming melepaskan teman-temanku nanti. Apa itu? Penjaga, apa itu? Binatang suci, semua, akan menjadi budak kita. Seluruh dunia Shanghai akan menjadi wilayah kita. Jangan mimpi. Hahaha, lihat dirimu sekarang, bahkan berdiri saja goyah. Apa yang bisa kau gunakan untuk menghentikanku? Hati-hati. Yan Xiao. Aku tidak apa-apa. Darah inti Phoenix menjadi milikku. Bo, dulu, dia adalah pecundang di bawahku, sekarang terkena racun, masih berani bertarung mati-matian, sungguh mencari mati. Aku hanya tahu segel jurang Beiming tidak boleh rusak. Kepala, jangan biarkan Kyongki mendapatkan darah Phoenix. Pergi, jangan menghalangi. Bau. Jangan. Dasar tidak tahu diri. Kepala, dari Amam. Jangan. Binatang suci Bo gugur dalam pertempuran, memasuki mode tidur sistem, butuh 100.000 poin untuk membuka kunci kembali. Ada. Kalian berikutnya. Sialan, aku akan melawanmu. Su Xiao, jangan pergi. Hahaha. Penjaga. Dengan apa kau melawanku? Feng Huang itu sudah lumpuh. Bo juga sudah kubunuh. Bahkan jika tersisa sampah di tempat usangmu, mereka datang mencari mati. Berapa langkah lagi bisa kau tahan? Kepala Taman. Shuhu. Shuhu. Feng Huang, aku sarankan, kau serahkan esensi darahmu dengan patuh, mungkin aku bisa melepaskan teman-teman sampahmu ini. Kau. Jangan mimpi. Hari ini kau tidak akan mendapat setetes darah Yan Xiao pun. Hahaha, gadis kecil penjaga, seberapa hebat dirimu, berani menantangku? Kekuatan sebesar ini, siapa? Apa yang tersembunyi di taman ini? San. Paman Sun. Kuiniu. Tidak mungkin Kuiniu sudah lama gugur dalam perang. Aku melihatmu jatuh ke jurang Beiming dengan mataku sendiri. Xiao pamanmu sudah menyembunyikan ini darimu begitu lama, membuatmu menderita banyak ketidakadilan. Jangan marah ya. Kau adalah pamanku, tapi pengacara bilang kau sudah. Jangan salahkan pamanmu. Aku punya alasan. Cepat pergi. Kyongki dulu, dalam perang, dewa-dewa, kau menusuk dari belakang dan membuatku terluka parah. Sekarang, kau masih mengganggu orang-orangku, membunuh juniorku. Hari ini, kita akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kau pikir kau siapa, Kuiniu? 1000 tahun telah berlalu,
Kekuatanmu pasti sudah terkuras sebagian besar. Berapa banyak sisa kemampuanmu dulu? Aku ingin melihat bagaimana kau bisa menghentikanku. Hewan terkutuk, tak tahu diri. Bagaimana ini? Apa paman juga keracunan? Bisakah dia mengalahkan Kyongki? Jangan khawatir. Pamanmu adalah Kuiniu tidak mudah kalah. Maaf, kepala sekolah. Kami semua keracunan. Benar-benar tidak bisa membantu. Bukan begitu. Akhirnya menemukan kalian. Dangkang, Pertarungan antara dewa-dewa tingkat tinggi sangat menakutkan. Orang tua itu 1000 tahun tak bertemu. Ternyata masih sekuat itu. Kyongki, kamu sama sekali tidak berkembang. Tidak bisa terus bertahan dengan orang tua ini. Tidak baik. Ah, ini hadiah untukmu. Pergi bunuh penjaga itu. Xiao Xiao, hati-hati. Tuan Lydia. Sial dia dikendalikan oleh Kyongki. Kuiniu, Su Xiao dan Feng Huang. Sampai jumpa lain kali. Hahaha. Kyongki, sialan. Xiao Xiao, menjauh. Bos Lydia. Dia berubah menjadi zombie. Orang ini dikendalikan oleh Kyongki. Serahkan padaku. Bos Lee sudah mati. Belum mati, pingsan. Ikat dia, nanti serahkan ke polisi. Selesai, barangnya hancur. Seperti ini bisnisku baru mulai. Shuhu. Kenapa Dangkang juga? Yan Xiao, bagaimana keadaanmu? Aku masih kuat. Cepat lihat bagaimana racun mereka. Bagaimana keadaan mereka? Ya, memang seperti yang dikatakan Kyongki, racun kegelapan pemakan jiwa. Dan sekarang racunnya sudah sepenuhnya aktif. Mereka tidak akan bertahan lama. Apa? Paman, lalu bagaimana? Racun ini benar seperti kata Kyongki. Tidak ada obatnya? Sebenarnya. Tunggu, Paman, kenapa kamu tidak apa-apa? Racun Kyongki tidak berpengaruh padamu. Atau kamu punya obatnya? Lupa memberitahumu. Pamanmu ini memang tidak memiliki obat. Tapi sejak lahir, fisikku istimewa. Kebal terhadap semua racun. Andai semua orang sepertimu. Racun, kegelapan, pemakan jiwa. Ini memang jahat, tapi ada cara untuk mengatasinya. Cara apa? Di mana obatnya? Aku akan mencarinya. Buah api merah bisa menetralkan racun ini. Buah ini hanya tumbuh di kedalaman Gunung Wuzi, Nanhai, di reruntuhan Kunlun. Baik, dimanapun itu, aku pergi. Kamu pergi sendirian untuk mati? Aku menemanimu. Kondisimu seperti ini, masih mau temani aku? Kau manusia biasa pergi ke reruntuhan Kunlun? Itu berarti mati. Oh, sudah mulai saling mendukung. Kau selalu tidak serius. Sudahlah. Aku tidak bercanda. Sebenarnya tempat apa reruntuhan Kunlun ini? Begitu berbahaya? Reruntuhan Kunlun adalah tempat misterius kuno. Di dalamnya penuh bahaya. Dan buah Qian dijaga oleh binatang suci. Untuk mendapatkannya bukan perkara mudah. Aku pernah mendengarnya. Racunmu bisa kutekan sementara. Kalian harus kembali dalam 5 hari. Sudah siap? Lebih baik. Ayo cepat pergi. Tunggu, sudah punya rencana bagaimana ke sana? Shuhu dan yang lainnya keracunan. Tidak bisa mengantar kalian. Kalian harus cari cara sendiri ke reruntuhan Kunlun. Ya, cari cara sendiri. Apa perlu dipikirkan? Kita bisa naik pesawat. Apa kau ingin aku mengantarmu? Sekarang racunku tertahan, aku bisa terbang. Tapi membawa orang tidak bisa terbang sejauh itu. Kenapa dipikir rumit? Ini abad ke-21, bisa naik pesawat. Kita terbang dulu ke tepi Laut Cina Selatan. Pesawat? Benar? Ide ini bagus. Kalian cari cara dulu sampai ke kaki Gunung Wuzi, melewati sebuah penghalang. Itulah reruntuhan Kunlun. Cepat pergi, cepat kembali. Jadi tunggu apa lagi? Aku pesan tiket pesawat sekarang, ayo. Kenapa kau tidak ikut? Untuk apa aku pergi? Jadi pengganggu? Yan Xiao, menurutmu kita bisa dapat buahnya? Bisa.
Oh, yakin sekali, pede sekali. Bukan. Aku percaya padamu. Melewati penghalang ini, itulah reruntuhan Kunlun. Ayo. Inilah reruntuhan Kunlun. Hati-hati. Monster laut, gurita raksasa. Apa sih ini? Gawat. Sistem, musuh ini monster apa? Mendeteksi monster laut purba. Monster laut yang menjaga pintu masuk Kunlun Shu selama bertahun-tahun. Ah, barangku. Jangan lengah, pegang aku erat. Yang Xiao, racunmu belum hilang. Kau tidak akan bertahan lama seperti ini. Aku tahu, tapi sekarang tidak ada kesempatan untuk kabur. Aku tidak bisa membantu apa-apa monster laut. Monster laut, monster besar macam ini punya kelemahan apa? Aku tahu, serang matanya sekarang. Baik. Cepat pergi. Yan Xiao, begini terus, kita tetap tidak bisa kabur. Lepaskan aku terbang sendiri saja. Sudah kubilang pegang aku. Ya. Akhirnya berhasil lolos. Yan Xiao, kau tidak apa-apa. Jangan menakutiku. Kenapa menangis? Aku belum mati. Kau sudah begini. Jangan banyak omong. Aku. Jangan bicara. Jangan bicara, istirahatlah. Aku sudah lebih baik. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Benarkah? Istirahat lagi sebentar. Semua orang masih menunggu. Pelan-pelan saja. Hutan ini terlihat menyeramkan, lebih menakutkan dari laut tadi. Hati-hati. Tempat seperti ini pasti menyembunyikan bahaya. Meskipun aku tidak bisa melawan monster, tapi aku bisa membantumu mencari jalan. Kalau ada jebakan, aku yang menginjak, kau akan tahu. Kalau mau kena jebakan, kita kena bersama. Kenapa hutan ini begitu sepi? Bahkan suara burung pun tidak ada. Sangat menyeramkan. Memang tidak beres, hati-hati. Yan Xiao, kau dengar tidak? Sepertinya ada sesuatu yang bergerak. Ku dengar, banyak. Semakin dekat, itu ular. Astaga, begitu banyak ular jijik, jangan takut. Aku cari cara untuk membuka jalan dulu. Ular berbisa terlalu banyak. Bagaimana ini? Tidak habis-habis. Dekatlah ke punggungku. Lindungi lenganmu. Jangan digigit. Oke. Ya ampun, masih ada? Kali ini. Yan Xiao, tolong. Jangan takut, aku datang. Aku sangat ketakutan. Apa kau terluka? Tidak. Jangan mendekat. Sial.
Kaget banget. Seharusnya ada formasi pelindung di sini. Kita harus cari jalan keluar di sini. Jalan keluar? Mana ada jalan? Di bawah pohon penuh ular dan tanaman merambat. Su Xiao, kamu lihat, sepertinya ada cahaya di sana. Benar ada cahaya? Seperti api atau apa? Tidak pasti, mungkin inti formasi, atau mungkin lebih dalam dari tempat rahasia ini. Kita harus pergi ke sana untuk lihat. Tapi hutannya penuh ular, dan tanaman merambat. Tidak bisa lewat darat. Aku harus terbang mengantarmu. Tidak. Setelah jalan ini, mungkin masih banyak kesulitan. Kamu masih terluka. Simpan tenagamu, kita lewat cara lain. Kamu tidak bisa terbang, lihat hutan ini. Pohon-pohon saling terhubung. Kita bisa manfaatkan itu. Lompat kalau bisa. Yang tidak bisa dilompati, kamu bantu aku. Ini akan lebih lambat. Ular berbisa di bawah juga akan sadar, mereka akan naik mengejar kita. Lambat tidak apa-apa. Kamu masih punya luka lama. Harus hemat tenaga. Jangan sampai kehabisan tenaga di sini. Baik, ikuti aku. Pastikan pijakanmu mantap baru lompat. Masih jauh? Sebentar lagi. Awas. Jarak di depan terlalu jauh, kamu pasti tidak bisa lompat. Aku antar kamu terbang. Aku di sini, jangan takut. Tidak takut. Pegang aku erat. Akhirnya keluar juga. Ini bagaimana lewatnya? Oh, ada tulisan di sini, lembah api membakar tubuh. Lembah es menusuk tulang, sekarang hidup atau mati. Hanya pemberani yang bisa lewat. Hanya yang teguh cinta yang bisa menyeberang. Zaman apa ini? Masih pakai drama sentimental? Begini masa nggak bisa bikin jembatan? Ah, ini bukan lautan api. Ini benar-benar hotpot neraka. Lihat gelembung di bawah, kan? Mirip minyak cabai, ya? Kamu masih punya waktu bercanda. Kalau nggak gimana? Nangis juga nggak akan nyebrang. Meski ada jembatan, uap panas begini. Jalan di jembatan jadi sate. Lupa wujud asliku apa? Phoenix, iya Phoenix nggak takut api. Akhirnya ingat juga. Nggak panas? Teknologi hitam apa ini? Ikuti aku. Jangan main-main, ayo cepat. Akhirnya ada jalan yang tidak terlalu menegangkan. Fokus jalan. Kan aku ada kamu yang lindungi, takut apa? Aduh. Sakit, sakit, sakit. Cari tempat berhenti dulu. Jangan bergerak. Yan Xiao, kamu keren banget kalau serius. Luka masih banyak omong. Tadi monster laut ular berbisa di hutan lebat, semuanya mendebarkan. Setelah susah payah sampai di zona nyamanmu, masa aku nggak boleh santai? Baik, ayo jalan. Cepat lihat, kita hampir sampai. Panas dingin banget nih. Perbedaan suhunya lebih seru dari roller coaster. Tadi tahu bawa penghangat badan. Api Phoenixnya hampir habis ya. Rasanya nggak tahan dingin sama sekali. Dingin lembah es ini di luar dugaan. Kekuatan spiritualku. Nggak tahu bisa bertahan berapa lama. Nggak tahan. Kalau terus begini jadi pangsit beku. Sistem, tolong. Ada sesuatu untuk menahan dingin. Terdeteksi lingkungan suhu sangat rendah. Gunakan 1000 poin bisa tukar buff tahan dingin sementara berlangsung 15 menit. Apakah ditukar? Kamu punya cara kenapa nggak muncul sendiri? Cepat tukar. Ah, akhirnya hidup lagi Yan Xiao. Kamu nggak perlu melindungiku, urus dirimu sendiri saja. Ah, Hati-hati. ini bukan lembah es. Ini jelas gelanggang es alami. Jangan bicara, fokus jalan. Hehe, tolong pegang erat-erat ya, Tuan. Cepat lihat, ada pintu. Akhirnya lembah es ini selesai. Kalau terus jalan, kakiku beku. Buah api merah ada di belakang ini. Siap.
Wanginya enak. Buah api merah akhirnya ditemukan. Aku datang. Apa-apaan? Buahnya ada di sana. Cepat lepaskan. Tunggu. Tunggu apaan? Kita susah payah melewati banyak rintangan. Bukankah demi ini? Kamu gak merasa aneh? Maksudmu di sini terlalu sepi. Benar, buah api merah, benda suci, ditaruh begitu saja tanpa penjaga. Memang terlalu mudah ya. Biasanya kalau begini pasti akan muncul sesuatu lagi monster. Kau ingat tidak apa yang dikatakan pamanmu? Buah api merah dijaga oleh binatang dewa. Iya, benar. Ada apa? Suasananya terasa aneh. Hati-hati dengan aura binatang dewa kuno ini sangat kuat. Di mana? Apakah itu yang dikatakan Lao Sun? Binatang dewa berbahaya itu? Yang bisa menjaga benda suci di dalam Kunlun Shu mungkin hanya yang legendaris itu. Siapa? Yang mahir dalam segala hal, Bais yang bisa membaca hati. Apa Baise hebat? Dia yang paling bijaksana di antara binatang dewa kuno. Katanya di hadapannya tidak ada rahasia. Oh begitu. Binatang dewa yang besar. Lebih besar dari wujud asli paman. Aku merasa seperti ada pemindai yang bisa melihat semua isi diriku dari luar ke dalam. Di hadapan Baize tidak ada rahasia. Siapa tahu dia lihat apa? Jangan-jangan dia mesum tua. Jangan tidak sopan pada binatang penjaga. Ah sudahlah. Mengecil. Kau bantu halangi sedikit. Jangan takut. Tuan Baize sudah menjaga alam rahasia ini bertahun-tahun. Dia bukan binatang dewa jahat. Aku bisa rasakan dia tidak berniat jahat. Tidak berniat jahat? Berarti tidak berniat mesum? Hei, penjaga alam Shanghai, datang ke sini untuk mengambil buah api merah. Iya, binatang dewa di kebun binatangku diracun orang perlu buah api merah untuk selamatkan nyawa. Bilang saja bukan mesum tua ngapain melotot terus. Aku memang tidak akan seenaknya menyusahkan orang dan juga bukan mesum tua yang suka lihat-lihat tubuh orang. Bukan begitu maksudku. Tapi aturan tetaplah aturan, aku beri 3 pertanyaan. Jika jawab benar, kalian bisa bawa buah api merah. 3 pertanyaan? Boleh tanya? Cara ini apa kau belajar dari patung singa berkepala manusia di Mesir? Sudahlah jelas-jelas begitu singa berkepala manusia dari Mesir itu meniruku. Teka-teki buruknya itu. Apa itu berkaki 4, berkaki 2, mana bisa sedalam teka-tekiku? Ya, terserah Anda sajalah. Lagi pula, dia tidak bisa menuntutmu atas pelanggaran hak cipta. Jangan tidak sopan pada hewan penjaga. Dengar baik-baik, pertanyaan pertama, di antara binatang purba, siapa yang paling pintar dan tampan? Apa-apaan ini? Soal macam apa ini Baize ini jangan-jangan narsis? Tentu saja Anda, itu sudah jelas, lihat saja, auranya mulia dan anggun bulu putihnya begitu indah, tatapannya dalam dan bersinar. Bentuk tubuhnya besar dan anggun hanya satu-satunya di antara binatang purba, apa itu Phoenix, apa itu Quinium. Dibandingkan dengan Anda, mereka semua harus minggir. Kau ini omong kosong semua. Benar-benar asal bicara. Selera bagus kau lulus. Lihat. Kalau begitu, pertanyaan kedua, apakah kau menyukainya? Ah, aku ini apa? Aku bertanya padanya, bukan kamu, jangan menyela. Suka. Ini pertanyaan serius apa? Ini juga disebut soal? Hehehe, iya dong aku hanya penasaran ingin tahu saja. Ribuan tahun tidak ada yang ngobrol denganku, akhirnya datang. 2 orang hidup, harus ditanya dengan baik dong. Anda sebagai binatang purba benar-benar santai. Jangan banyak bicara. Pertanyaan ketiga. Jika kalian berdua, salah satu harus tinggal menemaniku, yang lain membawa buah kembali, kalian pilih siapa? Aku tinggal. Kamu tinggal buat apa? Kau masih luka, belum pulih. Kamu tinggal buat apa? Kau adalah penjaga kebun binatang tidak bisa tanpa dirimu Syuhu, dan Kang Bo semuanya menunggumu. Mereka tidak bisa tanpa dirimu. Semua pengunjung kebun binatang ada padamu. Kamu lebih penting. Kalau kamu tidak ada, gadis-gadis itu tidak datang. Kamu direktur kebun binatang. Kamu yang lebih penting. Tanpamu, kebun binatang akan bubar. Mereka berdua lucu, satu sama lain keras kepala, tapi di hati saling memikirkan. Dia suka bicara dan bergosip. Aku tinggal untuk menemaninya ngobrol setiap hari. Kami berdua binatang suci. Binatang suci lebih cocok bersama. Cocok tapi kamu begitu pendiam, di mana cocoknya? Bukankah kalian berdua berdebat? Kenapa bawa-bawa aku? Kau dan aku tinggal. Kau pulang, kau pulang. Aku yang tinggal. Sudah, jangan bertengkar. Atap istanaku ini, hampir kalian terobos. Apa maksudnya ini? Kamu pilih siapa yang tinggal? Buah cian asli untukmu. Kalian berdua pergi. Ini, langsung dikasih? Kami tidak perlu ada yang tinggal. Tidak perlu tinggal. Ambil saja, tapi ujian sudah lulus. Hutan laut dalam, lautan api dan gletser, kalian bisa melewati 4 rintangan. Sampai sini, buktikan kalian berani dan cerdik. 3 pertanyaan itu, membuktikan kalian punya rasa.
dan kalian berdua berebut untuk tinggal, aku, orang tua ini, sangat tersentuh. Selama ribuan tahun belum pernah lihat begini. Terima kasih, Baize. Tidak perlu terima kasih. Aku punya permintaan kecil. Permintaan apa? Kakek tua ini ternyata ganteng. Tanya sesuatu. Apa kebun binatang kalian punya wifi? Maksudnya, alat untuk internet. Di alam rahasia, aku bisa menangkap sinyal dari luar. Geger, selebriti ternyata melakukan ini. Sepertinya menarik. Jangan-jangan kamu ingin. Aku merasakan, segel jurang Beiming bergetar, akhir-akhir ini tidak aman. Benar. Yongki sudah menembus segel dan muncul. Retakan segel masih melebar, jadi aku ikut kalian pulang untuk bantu. Sungguh? Kau ikut kami pulang? Sambil nebeng wifi. Jadi tujuan utamanya internet, dua hal sekaligus, aku jaga rumah kalian, kalian kasih aku password wifi, perdagangan adil. Ayo naik, saya antar kalian pulang. Ayo pergi. Terbangnya tinggi sekali, lebih stabil dari pesawat. Apa itu? Yang putih, berputar-putar. Itu kincir angin, untuk pembangkit listrik tenaga angin. Oh, manusia sekarang tidak pakai sihir, juga bisa menghasilkan energi, itu namanya teknologi. Yang itu, panjang, berlari cepat sekali, juga bisa bersuara. Itu kereta api, membantu manusia mempercepat perjalanan, di dalam bisa duduk banyak orang. Tanpa terbang bisa lari secepat itu, terbuat dari besi, tidak tenggelam. Prinsip penggeraknya nanti kita bicarakan. Dunia sekarang sangat menarik, aku kira manusia masih seperti ribuan tahun lalu, bertani dan berburu, menyembah dewa dan Buddha. Zaman sudah berubah, Tuan. Wifi itu bisa lihat berapa banyak hal, yang cewek joget, aku bisa lihat, tidak bisa. Kenapa? Baru buka dunia baru. Masih bayi. Omong kosong, aku sudah ribuan tahun. Bisa jadi kakeknya kakekmu? Mereka berdua itu maksudnya apa? Suasananya tidak enak, kenal sebelumnya. Susah bilang. Lao Sun dulu adalah Queen Yu, mereka berdua apakah ada dendam atau permusuhan apa? Seharusnya tidak. Aduh, bagaimana kalau mereka bertengkar? Kalau mereka bertengkar, kebun binatangmu bisa hilang. Itu tidak bisa. Tidak, aku harus menengahi. Tenang, kalian berdua. Apapun dendamnya sudah ribuan tahun berlalu, jangan dipermasalahkan lagi, ya, Paman Sun, sepupu tua, Baize. Kamu baru datang beri aku muka. Kawan lama. Lama tak jumpa. Bukan. Cerita lama nanti saja. Pertama, selamatkan orang. Buah cian ada di sini. Baik, aku akan rebus obatnya. Kalian masuk dulu, istirahat. Hahaha. Ayo, buka mulut. Kepala kebun, aku masih hidup. Aku kaget setengah mati. Kupikir kau akan seperti Bo juga. Kepala kebun, santai sedikit. Hampir mati lagi. Dangkang datang. Haha, sembuh total. Kalian tahu tidak, demi buah jelek itu aku hampir jadi sate panggang, lalu jadi pangsit beku. Dan hampir digigit ular, dan digantung oleh tanaman rambat tergantung terbalik. Bisakah kalian diam sebentar? Aku sedang mengharukan di sini. Kepala kebun, terima kasih atas kerja kerasnya. Sudah. Yang penting, semua hidup kembali. Bo juga akan kembali. Bukankah hanya 100.000 poin? Kita kumpulkan perlahan. Ya, baik. Selanjutnya kita harus terus buka dan cari uang, kumpulkan banyak poin. Cepat hidupkan Bo kembali. Baik. Kalau aku, apa aku bisa membantu? Jika tidak ada masalah Zize, kau akan mendapat masalah. Kamu adalah fokus promosi kali ini. Hai semuanya, kebun binatang Shanghai, hari ini dibuka kembali, meluncurkan hewan mitos baru, Baize. Akhirnya dibuka. Bais adalah hewan mitos kuno itu. Konon Baize mengetahui segalanya, tapi yang lebih penting, posturnya sangat indah. Memiliki aura keberuntungan. Hari ini beli tiket bisa melihatnya. Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Aku dengan aura dan ekspresi ini, satu-satunya di antara hewan mitos kuno, manusia-manusia ini melihatnya. Pasti akan sujud dan memuja. Wah, cantik sekali. Bulu ini asli, putih sekali, boleh disentuh? Boleh disentuh? Membuat orang tak tahan untuk diam-diam menyentuhnya. Dia sangat jinak, tidak bergerak sama sekali.
Oh, Lembut sekali. Seperti permen kapas. Sepertinya cukup nyaman. Kepala kebun, kenapa dia begitu populer? Bukankah ini bagus? Aku juga punya penampilan yang unik. Wajahku ini penuh karakter. Kenapa tidak ada yang datang menyentuhku? Karena senyummu menakutkan. Lihatlah Baize aura dan ekspresinya. Sekilas terlihat seperti hewan mitos kuno. Penampilannya sangat elegan. Aduh, poinnya naik. Lebih cepat dari detak jantungku. Kepala kebun. Apa? Lapar? Poin akhirnya tembus 100.000 sistem membuka Bo. Menggunakan 100.000 poin, Dewa Bo diaktifkan kembali, sedang dikirim. Kepala, aku kembali. Haha, kembali, akhirnya kembali. Bo, akhirnya kau kembali. Saat kau tidak ada kepala setiap hari menyebut-nyebutmu. Baiklah, semua sudah lengkap. Hari ini harus dirayakan dengan baik. Gempa. Benar-benar gempa. Tidak, bukan gempa itu jurang bening. Awas, segelnya ada retakan. Apa itu? Hati-hati. Semua cepat lari ke tempat kosong. Hui Niu, Feng Huang, Baize, lama tak jumpa, dan penjaga baru itu, aku akan memakanmu duluan. Kalian semua mati. Jangan mimpi. Cucu setan. Rasakan cakarku. Mencari mati. Tetap di sini, jangan bergerak. Binatang ini sangat cepat, bisa melihat gerakannya, tapi tetap tidak bisa menghindar sepenuhnya. Apa-apaan ini semua? Kebun binatang ini menyembunyikan apa sebenarnya? Aku akan memotret monster ini. Unggah ke internet. Kenapa tidak bisa difoto? Baik, meski tidak bisa difoto, aku akan membeberkan kalian. Kebun binatang menghasilkan begitu banyak monster menakutkan. Goncangan bumi dan gunung. Kulihat bagaimana kau sembunyi. Kalian tunggu saja di Sita. Nanti aku bisa lelang tanah ini. Kalian akan ditutup paksa. Nanti aku bisa lelang tanah ini. Ada yang aneh dengan Sun. Aneh bagaimana? Aku pakai kemampuanku untuk mengamati Tao Tie. Kekuatannya jauh lebih lemah dari perkiraan, sepertinya baru keluar dari segel, energinya belum stabil, sekarang dia dalam keadaan terlemah. Tunggu apa lagi? Kita serang bersama-sama. Baik. Cari mati. Kami juga bantu. Sial. Kalian makhluk rendahan juga berani? Tahan dia. Semangat. Aku. Mana mungkin aku dikalahkan kalian? Kalian semut-semut. Kenapa banyak sekali orang? Lihat, aku tidak bohong kan? Sudah kubilang, kebun binatang ini bermasalah. Apa-apaan ini? Itu monster sungguhan. Ya ampun, ini syuting film ya? Tim efek khusus di mana? Andy? Apa itu Dunhu dari Pavilion Roh? Mereka bertarung? Cepat lihat, konon binatang suci Shanhai Jing yang dipelihara kebun binatang ini. Sebenarnya monster mengerikan, sangat buas, agresif, bisa memangsa manusia. Kenapa tidak terfoto? Aku jelas melihatnya. Aku juga, apa mungkin? Apa aku salah lihat? Tidak, kita semua melihatnya. Ini sihir. Monster ini bisa pakai sihir. HP kita tidak bisa merekam bukti. Selesai. Pertarungan binatang suci begini, mana boleh diketahui manusia biasa. Sekarang semua bocor. Kalian yang di sini harus jadi saksi. Kebun binatang Shanhai, semuanya monster berbahaya dan agresif. Mereka menipu pengunjung, membahayakan keamanan publik. Lihat jelas. Ini wajah asli Su Xiao. Dia pelihara monster untuk menyakiti orang. Kita harus laporkan dia. Tutup kebun binatang ini. Gimana? Baiklah, para tetangga, warga sekitar, selamat datang di Kebun Binatang Shanhai. Hari ini adalah pertunjukan keliling. Gladi resik.
Hari ini adalah untuk sirkus Shanghai kita pertunjukan keliling latihan. Ya, sirkus Shanghai kami sedang latihan. Apa yang kalian lihat semuanya adalah pertunjukan. Untuk sirkus, jangan takut, semuanya. Itu semua adalah acara yang kami latih. Sun, lakukan gerakan dan ikuti aku. Ah, kalian semut-semut. Semuanya, perhatikan baik-baik. Ini adalah acara andalan kami, kisah penjinakan binatang mitos kuno. Yan Xiao, tunggu apa lagi? Ciptakan suasana. Wuhu, keren sekali. Bagus sekali pertunjukannya. Kembang api ini sangat indah. Apakah ini api asli? Sangat realistis? Efek spesial ini lebih realistis dari film. Properti monster itu sangat mirip. Semuanya, lihat sini. Aku juga aktor. Alpaka itu lucu sekali. Luar biasa. Ini, Luar biasa. ini tidak mungkin. Lepaskan aku. Kalian semut-semut. Bekerja sama, jika tidak, aku akan memukulmu lagi. Bersikaplah sopan. Selamat malam, para tetangga dan sesepuh. Maaf mengganggu istirahat kalian. Kami, Sirkus Shanghai, hari ini adalah latihan dadakan. Tidak menyangka hasilnya sebaik ini. Terima kasih atas dukungannya. Kedepannya, kami akan menyajikan lebih banyak acara menarik. Pertunjukan binatang buas dan sesi interaktif. Keseruannya berlipat ganda. Kejutan terus berlanjut. Kapan pertunjukan resminya? Aku ingin membawa seluruh keluarga untuk menonton. Pertunjukan kakak perempuan. Apakah tiket dijual? Bisa reservasi lebih awal? Daftar acaranya belum ditentukan, tapi pasti akan segera siap. Semuanya, jangan lupa ikuti kami akun video Kebun Binatang. Dapatkan info pertunjukan pertama kali. Ini tidak mungkin. Barusan mereka bertarung sengit. Gempa bumi dan gunung berguncang. Kok jadi latihan? Semuanya, pulang dulu. Ayo pulang. Ah, aduh, aku capek sekali. Ini lebih melelahkan daripada bertarung. Kalian berani menghinaku seperti ini? Kenapa? Kamu mau dipukul lagi? Kamu pikir kami tidak berani membunuh? Atau kita latihan lagi? Penghinaan hari ini aku ingat. Tunggu sampai kekuatanku pulih. Pasti akan mencincang kalian menjadi potongan-potongan. Terutama penjaga ini. Aku akan mempermainkanmu seperti badut, lalu membunuhmu perlahan. Membuatmu tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Jurang kekacauan. Ini 100 kali lebih berbahaya dari zona Kunlun yang kamu kunjungi sebelumnya. Aku temani kamu. Jurang kekacauan ya. Aku pergi. Aku temani kamu. Aku tahu kalian berdua akan pergi, baiklah. Aku yang akan memanduku ini. Kamu tetap di sini saja jaga kebun binatang. Kalau ada binatang buas datang lagi, harus ada yang bertahan. Naiklah. Hati-hati sekali. Aku tunggu kalian kembali. Ini jurangnya. Pegangan erat. Kenapa tempat ini begitu menyeramkan? Jurang, kekacauan adalah medan perang kuno. Banyak binatang suci yang gugur di sini. Dendam di sini sangat berat. Ribuan tahun tidak hilang. Wah, ternyata kamu punya senjata. Aku kira kamu seorang penyihir. Penyihir? Tidak jadi penyihir, jadi petarung jarak dekat. Jangan bercanda dulu. Aura di sini membuat tidak nyaman. Rasanya, seluruh ruang ini jebakan bisa terjadi sesuatu kapan saja. Kalian berdua ikuti aku, jangan berkeliaran. Setiap batu di sini bisa menyimpan bahaya. Betul juga. Apa ini? Jangan takut, aku di sini. Bukan. Tidak bisa, terlalu banyak. Menghancurkan mereka juga tidak berguna. Gas hitam ini akan segera bergabung lagi. Cari cara untuk memusatkan satu titik. Cepat pergi sekarang. Cepat pergi sekarang. Tongkat kerajaan ada di dasar jurang, tapi di dalam jurang penuh bahaya. Lompatan ini mungkin tidak bisa naik lagi. Ayo, sudah sampai sini tidak ada alasan untuk mundur. Baiklah, kalian berdua saling pegang erat. Kita siap. 1, 2, 3 lompat. 1, 2, 3, lompat. Hei, tunggu aku.
Itu arwah dendam semua adalah roh binatang suci yang gugur di medan perang. Hati-hati. Arwah ribuan tahun, pergi. Terlalu banyak, tidak bisa habis. Berapa lama lagi sampai dasar? Bisakah kita mendarat dengan selamat? Mengurangi kecepatan, butuh energi spiritual, untuk menghadapi lebih banyak arwah. Jatuh seperti ini memang berbahaya. Kita lakukan kebalikannya. Percepat dulu turun ke bawah. Bahkan wahana terjun bebas kalah seram. Ada sesuatu datang, akhirnya mendarat. Jangan santai, gelombang berikutnya datang. Itu. Serigala kegelapan jurang. Di dalam jurang, kawanan serigala yang lapar ribuan tahun, bahkan bisa berburu binatang suci bersama. Ayo, siapa takut? Berikan aku kekuatan. Kekuatan ini sangat kuat. Resonansi kekuatan berhasil, tongkat itu mengakuinya. Ayo. Yan Xiao, bagaimana keadaanmu? Bertahan. Aku tidak apa-apa. Su Xiao, kau berhasil. Tempat ini tidak aman untuk tinggal lama. Kegaduhan tadi terlalu besar, mungkin akan menarik lebih banyak monster. Ayo cepat pergi. Baik. Jika bisa mengambil tongkat pelindung, kau memang hebat. Siapa kamu? Aku adalah pemilik tongkat ini, juga mantan penjaga. Ternyata senior penjaga, maaf telah mengganggu. Aku sudah merasakan kedatanganmu. Senior, segel jurang Beiming mulai longgar. Aku butuh tongkat untuk memperkuat kekuatan, untuk memperkuat segel dengan cap pembalik langit. Aku sudah merasakannya, celah jurang semakin besar, situasi memang genting. Tongkat ini membawa misi para penjaga dari generasi ke generasi, membawa misi para penjaga dari generasi ke generasi. Semoga kau bisa menggunakannya dengan baik, melindungi kedamaian gunung dan laut, menjaga keselamatan semua makhluk. Tenanglah, aku tidak akan mengecewakan misi ini. Ayo, aku antar kalian keluar. Tugasku juga hampir selesai. Sekarang kau adalah penjaga sejati. Kekuatan ini bisa melemparkan seekor sapi. Tunggu, kalian mencium bau apa? Sepertinya ubi bakar. Ubi bakar apanya? Itu bau darah. Sepertinya ada binatang buas mendekat. Tidak ada, mungkin aku terlalu curiga, mungkin hanya sisa aroma. Jangan buang waktu, kembali ke kebun binatang dulu. Ayo. Apakah hari ini ada pertunjukan? Sirkus Shanghai. Apa yang terjadi? Kapan pertunjukan dimulai? Kami sengaja datang dari kota tetangga. Jangan dorong, jangan dorong. Hari ini benar-benar tidak ada pertunjukan. Silakan pulang dulu. Kenapa harus? Kami sudah antre 2 jam. Kamu bilang tidak ada ya, tidak ada? Hei, hei, tenang. Semua tenang. Kepala taman, akhirnya kalian kembali. Ada apa ini? Orang-orang ini tidak tahu. Dari mana mereka dengar ada pertunjukan sirkus. Mereka bersikeras untuk datang. Saya tidak bisa mencegah mereka. Aduh, jadi begini, bagaimana ini mengatasinya? Bagaimana kalau kita benar-benar adakan sirkus? Aku bisa beberapa trik. Lao Sun, kau bantu aku. Aku sih tidak keberatan. Tapi masih kurang yang menembakkan kembang api. Bagus sekali. Jadi ada pertunjukan dong? Apakah kamu bicara tentang aku? Sirkus Shanghai. Sirkus Shanghai. Teman-teman, sirkus hari ini belum siap. Silakan pulang dulu. Tidak apa-apa. Latihan saja juga boleh. Kami lihat latihan saja. Benar, kalian kemarin. Bukankah hanya sekali latihan? Aku sudah dengar, katanya seru sekali. Benar. Latihan. Baik, pertunjukan. Hari ini kalian tidak akan pulang dengan sia-sia. Hei, Lao Sun. Hei, Lao Sun. Berubah wujud. Baize, kau naiki Queen Yu. Tidak masalah. Kenapa aku yang ditunggangi? Aku adalah Queen Yu. Binatang suci kuno. Sudah diputuskan. Su Xiao, aku ini pamanmu. Ayo, sudah. Kau semburkan kembang api seperti terakhir kali saja. Tadi aku terluka. Hanya menyemburkan api beberapa kali, tidak akan buang banyak tenaga. Ayo, patuh. Tiket sirkus 100.000 per lembar. Latihan diskon 30%. Silakan beli tiket di sini. Lihat tungganganku, gagah sekali. Wah,
cantik. Alpaka ini jadi pintar. Aduh. Apaan sih ini? Itu Fei, binatang wabah dari Shan Haijing. Jadi 3 lawan 3. Acara barunya, monster ini lebih nyata. Lihat cakarnya itu. Wow, tim propernya hebat banget. Cepat lari, menjauh. Ini bukan pertunjukan. Wah, akting direktur bagus banget. Kisikan banget. Interaksinya seru banget, lebih mantap daripada wahana di taman hiburan. Semua mundur, hati-hati. Wah, ini agak panas ya. Wah, ini juga bisa nyemburin api. Kalian cepat lari, bahaya. Aduh, dia mau keluarin gas beracun. Hentikan. Tidak. Tao Tie, lawanku adalah aku. Kyongki, terima palu ini. Gas ini bau banget, aku hampir sesak napas. Jangan banyak bicara, bertahanlah. Aku berusaha. Berhenti. Tongkat penjaga. Tampaknya segel pembalik langit pasti akan segera muncul. Ayo pergi. Kenapa baru berkelahi terus kabur? Apa mereka takut sama kekuatan penjagaku terus kabur? Apa aku segitu hebatnya? Ah, masa sih takut terus kabur? Kamu baru sadar beberapa hari. Mereka melihat tongkat itu. Tao Tie tahu kamu sudah bangun, kekuatan penjaga, selanjutnya akan pergi menyegel, jurang Beiming, jadi, mereka pasti pergi merebut kap pembalik. Jika cap pembalik jatuh ke tangan mereka, itu akan merepotkan. Tunggu apa lagi? Kita temukan sebelum mereka. Tunggu, bagaimana dengan mereka? Coba gunakan tongkat untuk mengusir racun Fei. Apa ini benar-benar berguna? Tadi kenapa? Kenapa aku di tanah? Sepertinya aku pingsan. Apa yang terjadi? 3 monster besar itu, kemana perginya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pertunjukannya terlalu bagus, semua terlalu bersemangat, ditambah cuaca panas, mungkin sedikit kepanasan. Kepanasan? Bukannya tadi ada monster? Iya. Itu adalah teknologi baru kami, proyeksi hologram. Efeknya terlalu realistis, membuat semua orang kagum. Ayo, semuanya ke sini. Pertunjukan hari ini selesai. Aduh, kebun binatang yang baik begini dijadiin kayak gini. Pagar saya, rumput saya. Jangan sedih. Berapa biaya perbaikannya? Orang berhutang tidak tahan. Sudah, tidak ada waktu untuk bersedih. Pasang papan tutup. Yan Xiao, Baize, Lao Sun, kalian ikut aku merebut kap kembali. Kepala kebun, aku juga ikut. Aku bisa membantu. Kebun binatang tidak boleh kosong. Kamu bawa Dangkang dan Bo, tinggal jaga rumah. Baiklah. Kalian tenang saja, kami akan menjaga rumah ini baik-baik. Mana segel langit? Bagaimana kita ke sana? Segel langit ada di Gunung Buzo. Semua sudah siap? Perjalanan ini, kita harus merebut segel langit. Naiklah, aku antar kalian. Sangat gagah. Aku, orang tua ini, gugup. Siapa yang gugup? Aku hanya sedikit kepanasan.
Jangan takut. Segel langit ada di puncak Gunung Bujo. Ada formasi kuno yang menjaganya. Kita terlambat. Mereka pasti sudah sampai. Pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Itu Gunung Buzo. Cepat sampai. Sayangnya segel langit milik kami. Jangan mimpi. Tao Tie, terimalah kematiannya. Kyongki, kemarin belum puas bertarung? Tao Tie, hari ini kau akan mati. Orang tua, ribuan tahun tidak bertemu, kau masih saja tidak tahu diri. Baize, kenapa kau tidak tinggal di Kunlun, datang ikut campur? Bukan urusanmu. Kabut ini menguras tenaga kita. Aku juga merasakannya. Tidak baik. Jika terus begini, kita semua akan habis. Aku akan memberimu kekuatan. Sial, api Phoenix. Kalian tahan mereka bertiga, aku ke puncak ambil segel langit. Apa? Kau sendiri? Tidak ada waktu, jika terus begini, kita semua kalah. Kalau begitu hati-hati. Hampir saja. Kalian harus bertahan. Ini, batas formasi. Hancur. Gadis kecil ingin ambil segel langit? Kau. Bagaimana kau bisa naik? Baize, si pecundang. Kira bisa menahanku? Hanya dengan pelindung yang baru bangkit? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Segel langit milik kami, kau mati dulu. Berani melawan? Hehe, hanya itu kemampuanmu? Menyebalkan. Mati saja. Yan Xiao, Berani menyentuhnya? Phoenix, kenapa tidak menunggu mati di bawah? Naik ke sini untuk mati? Mati. Coba saja. Cari mati. Pergi. tapi kau. Jangan banyak bicara, ambil segel langit. Kau bertahan. Kalian tunggu aku. Setelah aku dapatkan Fan Tianyin, aku akan kembali. Fan Tianyin. Formasi pelindung. Ada harapan. Pecah. Inilah kekuatan Fan Tianyin. Kyongki, sampah itu. Ternyata dia tidak bisa menghentikanmu. Lebih baik aku turun tangan sendiri. Fan Tianyin akhirnya jatuh ke tanganku. Tidak tahu diri. Hanya itu saja. Dengan Fan Tianyin, jurang Beiming tidak akan bisa menahanku lagi. Mulai sekarang, dunia Shanhai akan menjadi milik kita. Semua semut itu akan mati. Yan Xiao. Mencari mati. Api ini, dia membakar darahnya sendiri. Dia gila. Dia ingin mati bersama. Yan Xiao. Jangan. Dengan tubuh burung Phoenix ini, nyalakan api reinkarnasi. Musnah. Tidak. Yan Xiao, jangan.
Yan Xiao, kenapa kamu jadi telur? Su Xiao, kamu tidak apa-apa? Mana tahu Tie? Mana Yan Xiao? Yan Xiao dia. Dia menggunakan api reinkarnasi. Dan mati bersama Tao Tie. Dan mati bersama Tao Tie. Anak ini? Yan Xiao, tunggu aku. Yan Xiao tidak boleh mati sia-sia. Aku akan pergi menutup jurang Beiming sekarang. Sudah yakin? Di sana lebih berbahaya. Tao Tie sudah mati. Tapi celah jurang Beiming masih ada. Jika tidak ditutup, akan lebih banyak binatang buas yang keluar. Kami temani kamu. Baik, Naiklah. Meskipun Tao Tie sudah mati, segelnya sudah rusak. Akan ada lebih banyak monster muncul. hari ini kita akan menutup jurang ini untuk selamanya. Kalian pergi saja dengan tenang. Aku yang akan menjaga. Hati-hati. Monster-monster ini diasuh oleh aura jahat jurang. Mereka sangat agresif. Alam semesta tak terbatas. Tanganku mengendalikan segala arah. Sekarang juga, aktifkan mantra segel. Saat kekacauan pertama terbuka, langit dan bumi menentukan batas. Gunung dan laut menjadi datar, semua kejahatan tersegel. Ini adalah bayangan yang dilukis oleh inti jurang. Jangan biarkan ia keluar. Mau lari? Tidak semudah itu. Su Xiao, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa. Segel. Segel. B. Berhasil. Kamu berhasil. Baize. Aku harus mengambil kembali segel langit. Xiao berhasil. Yan Xiao, kau lihat. Aku telah menyegel jurang. Akhirnya selesai. Sudah lama kita repot-repot. Akhirnya bisa bernapas lega. Belum selesai. Monster-monster hanya tersegel. Selama aura jahat jurang masih ada, suatu hari nanti, mereka akan kembali. Kau benar. Jadi kita harus bersiap, membuat diri kita lebih kuat. Ya, mari kita berjuang bersama. Yan Xiao, aku akan berusaha menjadi seorang pelindung yang layak. Aku akan menunggumu kembali. Menunggumu terlahir kembali. Paman Sun, kepala taman. Kalian akhirnya kembali, berhasil? Dengan pelindung kita turun tangan, jurang Beiming sudah disegel sepenuhnya. Syukurlah. Benar-benar syukurlah. Di mana Yan Xiao? Kepala taman, Yan Xiao dia. Dia tidak apa-apa. Sengren hanya tertidur. Dia akan bangun. Pasti akan bangun. Yan Xiao, semua menunggumu kembali. Jangan buat kami menunggu terlalu lama. Kebun binatang hampir hancur. Istirahat dulu. Sepertinya kita akan sibuk. Baik, mulai bekerja. Katanya sirkus Shanghai di sini sangat seru. Iya, kata Sin, binatang dewa itu keren banget. Tahu gitu, waktu itu aku tidak usah bicara soal pertunjukan sirkus. Sekarang jadi begini, susah dihilangkan. Ada pepatah, satu kebohongan butuh ribuan kebohongan untuk menutupinya. Kebohongan? Kebohongan sudah jadi kenyataan. Aku, Baize, dewa kuno yang agung, harus tampil untuk manusia di sini. Kabar ini menyebar, mukaku hilang. Para pengunjung, masuk dengan tertib. Pertunjukan sirkus Shanghai akan segera dimulai. Akhirnya pertunjukan dimulai. Jangan berlama-lama, segera bersiap. Paman Sun, efek kilau emas. Baize, kamu berinteraksi tanya jawab dengan pengunjung. Shuhu, hati-hati, jangan menakuti orang. Siapa yang kau bilang? Imut banget. Yan Xiao, cepat sembuh. Imut banget. Yan Xiao, cepat sembuh dan tampil bersama kami. Imut banget. Ya, seperti itu, ayo berinteraksi. Ini akan bangun. Sekarang.
Ada apa? Akan menetas. Aku sudah ribuan tahun tidak pernah melihat Phoenix menetas. Apa yang terjadi? Kenapa pertunjukannya berhenti? Biarkan aku lihat. Semua diam SST. Akhirnya, Berhasil. Wah, ada telur tersembunyi sangat berharga. Ternyata benar-benar ada Phoenix. Yan Xiao, Benda kecil ini jelek banget. Benar-benar Yang Xiao. Pandangan ini Yan Xiao asli, tidak palsu. semuanya. Anggota baru dari sirkus The Shanghai Phoenix kecil resmi tampil. Semuanya. Anggota baru dari sirkus Shanghai Phoenix kecil resmi tampil. Sudah 3 bulan, kenapa kamu belum berubah kembali? Baize bilang kamu butuh waktu untuk tumbuh. Tapi ini terlalu lambat, Shuhu juga bilang kangen kamu. Yan Xiao, aku kangen kamu. Si pemalas, setiap hari cuma makan dan tidur, pasti belajar dari Dangkang. Aku juga ngantuk, besok harus bangun pagi untuk siaran selamat malam, Yan Xiao. Yan Xiao. Yan Xiao. Yan Xiao, kamu kemana? Yan Xiao? Lagi terbang main keluar. Si ini kenapa tidak memanggilku? Kepala kebun binatang. Apakah kebun binatang menerima pegawai? Xiao. Aku kembali. Yan Xiao. Aku di sini.